Nah, di sini ada PROTA atau program tahunan. Ada nama satuan pendidikan yaitu di SDN 1 Tawing untuk kelas 4 tahun pelajaran 2022-2023. Kemudian di bawahnya ada tabel yang pada kolom pertama ada nomor, kolom kedua ada pelajaran, kolom ketiga ada sub pelajaran, kemudian kolom keempat ada alokasi waktu. Karena ini di SD, maka pembelajaran SKI bergabung menjadi satu dengan PAI. Pada kelas 4 ini, materi SKI ada pada pembelajaran ke-10, yaitu mengenai kisah keteladanan Wali Songo dengan sub pelajaran ada Wali Allah dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran. Kemudian yang kedua ada kisah keteladanan Wali Songo, alokasi waktunya juga 2 jam pelajaran. Kemudian di bawah tabel ada nama kepala sekolah dan tanda tangannya, kemudian ada nama guru PAI dan juga tanda tangan dari guru PAI. Berdasarkan hasil analisis, PROTA ini sudah baik. Kekurangannya yaitu belum ada alokasi waktu untuk jumlah jam pelajaran pada setiap pelajaran dalam 1 tahun pelajaran. Selanjutnya ada PROMES atau program semester. Di sini ada program semester 2. Untuk satuan pendidikannya ada di SDN 1 Tawing, kelas 4. Mata pelajarannya Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, tahun pelajaran 2022-2023. Kemudian di sini ada tabel. Kolom yang pertama ada nomor, kolom yang kedua ada pelajaran, kolom yang ketiga sub pelajaran, kolom keempat ada pembelajaran keberapa, kemudian kolom kelima ada alokasi waktu dan dilanjutkan kolom yang berisi nama bulan pada semester 2, yaitu ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan juga Juni. Kemudian ada keterangan yang berisi tanggal pelaksanaan pembelajaran. Pada semester 2 kelas 4 ini, pembelajaran agama Islam dan Budi Pekerti materi SKI ada di pembelajaran ke-10 mengenai kisah keteladanan Wali Songo. Untuk sub pelajaran ada Wali Allah dan juga kisah teladan Wali Songo. Untuk setiap sub pelajarannya ada 4 jam pelajaran. Yang pertama dilaksanakan tanggal 8 Mei 2023, kemudian tanggal 15 Mei 2023, dan untuk penilaian hari 10 pada tanggal 22 Mei 2023. Kemudian di bawah tabel ada tanda tangan dari kepala sekolah dan juga guru pendidikan agama Islam. Berdasarkan hasil analisis, kekurangan pada PROMES ini yaitu untuk pelaksanaan penilaian harian belum ada program atau tanggal pelaksanaan, dan pada kolom identitas pembelajaran keberapa itu tidak diisi. Selanjutnya ada silabus. Di sini ada identitas. Yang pertama nama sekolah yaitu di SDN 1 Tawing. Kemudian mata pelajarannya ada Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 4 semester 2 pada pelajaran Kisah Keteladanan Wali Songo, sub pelajaran Kisah Teladan Wali Songo. Di sini ada kompetensi inti, ada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Kemudian di bawahnya ada tabel yang berisi pada kolom pertama ada kompetensi dasar, kolom kedua ada materi pokok, kolom ketiga ada pembelajaran, kolom keempat ada penilaian, kolom kelima ada alokasi waktu, dan kolom keenam ada sumber belajar. Kompetensi dasarnya pada pembelajaran ini ada 1.21 yaitu meyakini keimanan Wali Songo kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2.21 menunjukkan perilaku peduli dan rendah hati sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Wali Songo. 3.21 memahami kisah keteladanan Wali Songo, dan 4.21 menceritakan kisah keteladanan Wali Songo. Materi pokoknya yaitu kisah teladan Wali Songo. Pembelajarannya yang pertama menyimak kisah teladan Wali Songo, yang kedua mengamati isi kisah Wali Songo yang perlu diteladani atau diimplementasikan, yang ketiga melalui motivasi dari guru mengajukan pertanyaan tentang apa saja sikap teladan Wali Songo, yang keempat mengajukan pertanyaan tentang contoh-contoh sikap Wali Songo yang hendak diteladani, yang kelima secara kelompok kecil mendiskusikan kisah keteladanan Wali Songo atau mengidentifikasi
Yang keenam, membuat catatan hasil diskusi kelompok tentang kisah keteladanan Wali Songo. Yang ketujuh, menghubungkan pelajaran tentang sikap keteladanan Wali Songo dengan perilaku warga sekolah sehari-hari. Kemudian yang kedelapan, menyampaikan hasil diskusi tentang kisah keteladanan Wali Songo. Yang kesembilan, menyampaikan hasil pengamatan tentang perilaku warga sekolah sehari-hari terkait dengan sikap teladan Wali Songo. Dan yang kesepuluh, membuat kesimpulan dengan bimbingan guru. Penilaiannya ada tugas, yaitu membuat ringkasan kisah keteladanan Wali Songo melalui observasi, mengamati pelaksanaan diskusi dengan menggunakan lembar observasi terkait dengan mendiskusikan kisah keteladanan Wali Songo, dan sikap yang ditunjukkan siswa terkait tanggung jawabnya terhadap pelaksanaan jalannya diskusi atau kerja individu atau pasangan atau kelompok. Kemudian ada portofolio, yaitu membuat catatan tentang sikap keteladanan yang terdapat dalam kisah Wali Songo. Kemudian tes tertulis, yaitu tes dalam bentuk tulisan tentang contoh-contoh sikap keteladanan Wali Songo. Dan untuk non-tes, yaitu tentang pengamatan perilaku mengenai sikap yang mencerminkan keteladanan Wali Songo. Untuk alokasinya waktu ada 2 kali 4 jam pelajaran. Sumber belajarnya ada dari buku PAI dan Budi Pekerti kelas 4 SD dan juga gambar atau poster sikap-sikap terpuji. Berdasarkan analisis kekurangan pada silabus ini, yaitu belum ada indikator pencapaian kompetensi. Kemudian yang terakhir ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Di sini sudah ada identitas satuan pendidikannya, ada nama sekolah di SDN 1 Tawing, mata pelajarannya pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti, kemudian kelas atau semester, kelas 4 semester 2, pembelajaran ke-10 mengenai kisah keteladanan Wali Songo. Materi pokoknya ada kisah keteladanan Wali Songo dan submaterinya siapakah wali Allah itu, dan juga kisah teladan Wali Songo. Untuk alokasi waktunya ada 8 kali 35 menit atau 2 kali pertemuan. Kemudian ada kompetensi inti KI 1 sampai KI 4, kemudian ada tujuan pembelajaran, ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Selanjutnya ada materi pelajaran. Ada siapakah wali Allah itu dan kisah teladan dari Wali Songo yang meliputi Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati. Kemudian ada metode pembelajaran yang digunakan, yaitu dengan pendekatan saintifik. Model pembelajarannya dengan bermain peran atau role playing. Metodenya dengan tanya jawab, diskusi, pemberian tugas, dan bermain peran. Media yang digunakan ada LCD, video, PowerPoint, dan gambar Wali Songo. Dan sumber belajarnya ada kitab Al-Quranul Karim dan terjemahan dari Depak RI, ada buku PAI dan Budi Pekerti kelas 4 SD, dan juga buku pengayaan kelas 4. Ada langkah-langkah pembelajaran mulai dari pendahuluan dengan alokasi waktu 10 menit, kemudian kegiatan inti alokasi waktu 120 menit, ada penutup dengan alokasi waktu 10 menit. Kemudian ini pada pertemuan keduanya alokasi waktunya sama. Kemudian penilaiannya ada penilaian sikap dengan teknik non-tes, bentuknya ada jurnal. Yang kedua ada penilaian pengetahuan dengan teknik tes tulis, bentuknya ada pilihan ganda, isian, dan uraian. Kemudian ada soal tes, ada pada lampiran RPP ini. Dan yang ketiga ada penilaian keterampilan, tekniknya tes praktik atau unjuk kerja. Format penilaian ada pada RPP ini. Kemudian di bawahnya ada tanda tangan dari kepala sekolah dan guru PAI-nya. Ini untuk soal refleksi, ada 3 pertanyaan. Kemudian ada pada lampiran pertama ada penilaian pengetahuan, ada pilihan ganda, dan juga isian. Di bawahnya ada nilai pada
KD 3.21, kemudian ada tanda tangan, kolom tanda tangan wali murid dan juga guru. PAI-nya di bawahnya ada lampiran kedua, penilaian keterampilan 4.21 menceritakan kisah keteladanan Wali Songo. Ada nomor, ada nama peserta didik, ada runtun, relevan, jelas, dan logis. Kemudian skornya berapa, keterangannya nilai 4 untuk amat baik, nilai 3 baik, nilai 2 cukup, dan nilai 1 kurang baik. Kriteria penilaian masing-masing poin 25 di setiap bobot angka. Jika bobotnya 4, maka skornya 4 kali 25 sama dengan 100 dan seterusnya. Kemudian cerita yang disampaikan memenuhi kriteria 4 jika ceritanya runtun, relevan, jelas, dan logis. Amat baik nilainya 4 jika cerita yang disampaikan mencakup 4 kriteria, baik jika cerita yang disampaikan hanya mencakup 3 kriteria, cukup baik nilainya 2 jika cerita yang disampaikan hanya mencakup 2 kriteria, dan kurang baik jika cerita yang disampaikan hanya mencakup 1 kriteria. Berdasarkan hasil analisis, pada RPP ini sudah lengkap dan sudah mencakup semua komponen yang ada dalam RPP, yang meliputi identitas sekolah, identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, kompetensi inti, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, media pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, sumber belajar, dan juga soal-soal evaluasi.